Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab haji dan umroh. Materi ini ada pada kelas 9 SMP. Baik, bersama saya Ahmad Alvin Husaini, mari kita bahas bab haji dan umroh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal ya di sini terkait tentang pengertian haji dan umroh, kemudian ada syarat rukun sunnah dan larangan, kemudian ada pengertian dam, undang-undang penyelenggaraan haji, dalil haji atau umroh, hikmah ibadah haji dan umroh. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah ibadah haji. Apa sih ibadah haji itu? Ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan, tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaan tertentu. Kemudian hukum haji adalah wajib bagi yang mampu, dan hukum wajib haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi haji ini adalah mengunjungi Baitullah dengan ketentuan tata cara, syarat, waktu pelaksanaan tertentu. Dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, dan wajib hanya seumur hidup sekali. Cukup seumur hidup sekali saja. Sebenarnya itu lebih baik. Baik, selanjutnya adalah pengertian umroh. Umroh adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Dan umroh ini memiliki perbedaan dengan haji, yaitu terletak pada waktu pelaksanaan dan beberapa ibadah dalam haji yang tidak dilaksanakan dalam umroh. Haji itu dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah, sedangkan umroh bisa kapanpun. Kemudian perbedaan haji dan umroh yaitu pada letak wukuf. Kalau di haji ada wukuf, kalau di umroh tidak ada wukuf. Selanjutnya ada syariat haji, syarat haji yaitu syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Pasti Islam ya, yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji atau bahkan tidak usah melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian yang kedua balik atau dewasa. Anak kecil yang pergi haji harus mengulang lagi ketika dewasa kelak karena tidak memenuhi syarat wajib haji. Kemudian yang ketiga adalah merdeka. Budak dan hamba saya tidak wajib. Tetapi mungkin di zaman saat ini budak sudah tidak ada ya, karena sudah merdeka. Kemudian berakal sehat. Orang gila tidak berkewajiban melaksanakan haji. Kemudian kuasa atau mampu. Mampu di sini dalam arti mampu secara finansial, secara kesehatan, terus kemudian letak situasi dan kondisi geografis suatu negara. Dinyatakan mampu apabila hal-hal tersebut itu bisa dijalankan. Kemudian memiliki pengetahuan tentang haji. Sebelum melaksanakan haji harus dibekali pengetahuan tentang haji. Makanya biasanya sebelum berangkat haji, para jamaah haji itu ada manasik haji. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun yaitu adalah sesuatu hal yang mengikat dalam sebuah ibadah, terutama pada ibadah haji. Ada rukunnya haji itu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Jika salah satu rukun tidak dijalankan, maka tidak sah hajinya. Selanjutnya yaitu wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha. Yang ketiga, melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat, melempar 3 jumrah.
Ula, Wusto, dan Akobah di Mina selama hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kelima, bermalam di Mina. Selanjutnya, tawaf wada. Selanjutnya, menjauhkan diri dari larangan dan segala yang diharamkan. Mungkin bisa dilihat pada ini ya, pada infografis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa dilihat secara jelas. Terus kemudian ada sunnah haji. Jadi sunnah ini adalah jika dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya, afdholu, lebih utamanya itu dijalankan. Yaitu yang pertama melakukan haji ifrad, yang kedua membaca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ya. Terus selanjutnya membaca doa seusai membaca talbiyah. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf, kemudian mencium hajar aswad. Mungkin di infografis ini sebagian ada ya. Di sini apa saja sunnah haji dan umroh di sini ada semua. Kemudian larangan haji. Berarti kalau terkait larangan itu yang tidak boleh dilakukan oleh para jamaah haji atau umroh. Yang pertama pakaian. Bagi laki-laki ini ada kode L. L ini laki-laki yaitu memakai pakaian bersarung atau berjahit atau bercantum sebuah logo. Itu tidak boleh. Kemudian menutup kepala atau sebagian darinya. Bagi laki-laki tidak boleh. Kemudian bagi wanita dilarang menutup muka atau wajah. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai sarung tangan. Itu tidak boleh. Kemudian berwangi-wangian. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai bau-bauan atau menghirupnya. Terus kemudian memakai minyak di kepala, janggut, bulu muka tidak boleh. Kecantikan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menanggalkan rambut atau bulu. Tidak boleh mengerat atau memotong kuku dan rambut. Tidak boleh. Alam sekitarnya. Tidak boleh memotong, menebang, mengerat, atau mencabut pokok di tanah haram. Kemudian dilarang atau tidak boleh memburu binatang yang halal dimakan. Kemudian hubungan kelamin atau hubungan intim. Tidak boleh. Di sana tidak boleh kawin. Tidak boleh menerima wakil mengkawinkan, menikahkan tidak boleh. Kemudian pendahuluan jima itu tidak boleh. Kemudian jima tidak boleh, ya. Jadi itu dilarang. Dan jika larangan itu tadi dikerjakan bagi jamaah haji dan umroh, maka ada dam. Dam adalah denda bagi seseorang yang melanggar wajib haji atau umroh. Dam bisa dilaksanakan dengan menyembelih hewan seperti kambing atau domba. Selain itu juga bisa dilaksanakan melalui puasa. Ya, kita lihat infografis berikut. Yang pertama, tindakan yang mengakibatkan membayar dam dan cara pembayarannya. Ada jamaah haji yang mencukur rambut, memotong kuku, memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit, memakai nikob, memakai parfum. Fidyahnya atau damnya, pilihannya. Ini tidak dilakukan semuanya, tapi boleh memilih. Yang pertama menyembelih 1 ekor kambing. Yang kedua beri makan 6 orang miskin. Yang ketiga puasa 3 hari. Boleh memilih salah satunya. Kemudian yang kedua berhubungan intim atau jima, berhubungan suami istri. Fidyahnya sembelih 1 ekor unta atau puasa 10 hari. Boleh memilih salah satunya. Yang ketiga, berburu hewan darat di tanah haram. Fidyahnya atau damnya yang harus dibayar itu sembelih hewan di tanah haram, beri makan orang miskin atau puasa. Boleh memilih salah satu. Kemudian yang keempat, tidak menyelesaikan ibadah haji atau umroh. Yaitu fidyahnya yang harus dibayar, sembelih 1 ekor kambing atau puasa 10 hari. Kemudian yang kelima, di sana diadakan khitbah dan akad nikah. Di sana tetap dilarang ya, walaupun tidak ada fidyahnya tetap dilarang. Kemudian undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh itu tertera pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Pada bab 1 dilihat itu pada ketentuan umum pasal 1 ada 16 poin. Kita lihat pada poin nomor 3. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
Yang keempat, penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji sampai ke bawah ini. Ya, itu adalah undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Selanjutnya, dalil terkait haji dan umroh, yaitu tertera pada Al-Quran Surah Al-Imran, Al-Quran Surah Al-Baqarah. Al-Quran Surah Al-Imran itu pada ayat 97 dan Al-Baqarah pada ayat 197. Selain dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis, yaitu tertera pada hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari. Pada ini salah satu contohnya yang kita tampilkan dalam layar ini adalah surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selain itu dalam hadis riwayat Ahmad juga diterangkan An ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal hajj ya'nil fariidhah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Rawahul Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu segera mengerjakan haji yang wajib karena sesungguhnya kamu tidak akan menyadari suatu hal yang merintanginya. Nah, jika sudah melaksanakan haji dan umroh, maka ada hikmah yang didapatkan. Yang pertama, sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Yang kedua, menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat dunia. Yang ketiga, membebaskan diri dari dosa dan menenteramkan jiwa. Yang keempat, mendidik dan menyadarkan jiwa untuk memenuhi panggilan Allah lebih dari panggilan apapun. Selanjutnya, menyadarkan manusia bahaya mengikuti bisikan setan. Kemudian meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ada menggalang persatuan umat Islam sedunia. Hikmah-hikmah haji dan umroh sebenarnya banyak, ya. Ada hikmah haji dan umroh yang tidak tercantum dalam layar ini. Mungkin setiap jamaah haji dan umroh itu mempunyai hikmah sendiri-sendiri, pengalaman sendiri-sendiri ketika menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi keterangan materi terkait haji dan umroh, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Syukran ala istima' minkum, fal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalam.